Bisa ya? Bisa. Menurut Sujati Jiwandono, integrasi adalah cara bagaimana kelestarian nasional dalam arti luas yang dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Itu integrasi menurut para ahli sosiolog. Nah, dari sini sesudah dibaca kata intinya integrasi adalah berada di kata apa, anak-anakku? Mungkin ada yang bisa menjawab? Satu kata dari integrasi di sini apa? Nggak ada? Integrasi di sini berarti intinya ada di kata ini. Kelestarian nasional. Iya, betul. Yang kedua, menurut para ahli yang kedua, John Lewis Killian, integrasi adalah sebuah bagian dari serangkaian proses sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan, baik itu perbedaan budaya, emosional, fisik, maupun perilaku. Dari sini, menurut John Lewis, integrasi adalah kata intinya berada di kata. Silakan, ada yang bisa? Integrasi berada di kata ini. Serangkaian proses sosial. Ya. Menurut para ahli yang kedua, Aaron Weiner, integrasi adalah sebuah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua akses kehidupan seperti aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Di sini jelas, integrasi adalah kata intinya ada di penyatuan. Siap. Jawabannya betul. Penyatuan. Itu artinya integrasi. Yang terakhir, menurut Safruddin Bahar, integrasi adalah pembauran yang diartikan sebagai membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur bangsa yang mulanya terpisah. Di sini gampang deh. Berarti kata inti integrasi ada di kata, silakan. Menyempurnakan. Iya, betul. Menyempurnakan atau bisa juga di jalan menyatukan. Oke, dari sini bisa paham arti integrasi. Terakhir, menurut Safruddin Bahar, integrasi yaitu penyatuan. Oke, integrasi adalah penyatuan. Next, integrasi nasional berarti harus mengerti pengertian kedua-duanya. Sekarang berarti nasional, pengertian nasional bisa diperhatikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari nasional adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Ini adalah pengertian nasional. Dari rangkaian pengertian tersebut, oke, saya zoom dulu biar jelas. Oke, jelas ya. Oke. Sesudah kita tadi menjelaskan pengertian integrasi dan artinya nasional, sekarang kita gabung dari dua istilah tersebut, integrasi nasional. Menurut para ahli sosiolog, Dr. Nasaruddin Samsudin, integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, aspek sosial, ekonomi, serta budaya. Jadi, dari sini mungkin ada yang bisa memberikan kata intinya integrasi nasional adalah terletak di kata intinya yang ada di, silakan. Penyatuan sebuah bangsa. Ya, sip, sangat betul sekali. Penyatuan sebuah bangsa. Yang kedua,
menurut Howard Wilkins, integrasi nasional merupakan penyatuan bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi satu kesatuan bangsa. Nah, kalau tadi sudah menemukan kata intinya, yang lain mungkin menurut Howard, integrasi nasional ada di intinya kata yang Penyatuan bagian ya, yang terpisah. iya betul. Penyatuan bagian yang terpisah. Sangat betul sekali. Yang ketiga, ahli sosiolog dari Barat, Miran Weiner, integrasi nasional merupakan proses dari bermacam kelompok sosial dan budaya ke dalam satu wilayah dalam membantu identitas nasional. Ingat, yang dimaksud nasional sini berarti nasional bisa mencakup nasional kita, yaitu Indonesia. Kata intinya berada di kata, ada yang tahu? Dari bermacam kelompok sosial. Iya, bermacam kelompok sosial, betul. Proses dari bermacam kelompok sosial, karena kelompok sosial kita berbagai macam. Sehingga prosesnya bagaimana cara untuk membentuk satu wilayah. Betul. Yang keempat, J. Sujati Jiwandono, ahli sosiolog Indonesia sendiri dari Indonesia. Arti integrasi nasional merupakan cara bagaimana kelestarian dalam persatuan nasional dalam arti luas bisa didamaikan dengan hak dalam menentukan nasib sendiri. Oke, jelas di sini kata intinya ada di kelestarian dalam, ya, mungkin anak-anak bisa? Persatuan. Iya, betul. Kelestarian dalam persatuan nasional. Oke. Oke, semua bisa memahami dengan baik. Terakhir, menurut Baharekel, integrasi nasional mempunyai arti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan bermacam unsur-unsur bangsa yang awalnya terpisah-pisah. Terakhir, integrasi internasional di sini kata intinya ada di Membuat menyempurnakan. Iya, bisa menyempurnakan, menyatukan. Nah, menyatukan bermacam, bisa menyempurnakan atau menyatukan bermacam unsur bangsa. Oke, inilah tadi arti dari integrasi nasional menurut ahli sosiolog. Bisa dipahami ya? Sekarang yang kedua. Yang kedua, syarat-syarat integrasi nasional. Silakan dipahami. 1. Anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Jadi syarat ini nomor 1, bisa diperhatikan, harus bisa dan berhasil. Jadi tidak harus bergantung kepada orang lain. Itu syaratnya integrasi nasional. Ingat, semua berhasil karena berusaha. Gitu ya. Yang kedua, syarat integrasi nasional yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ya, mungkin yang lain bisa dimatikan dulu mikrofonnya sehingga suara yang lain tidak untuk masuk pada pembelajaran untuk hari ini. Kecuali kalau mau jawab bisa untuk mengaktifkan mikrofonnya. Oke, terima kasih. Diulangi Bu Dia kembali, syarat-syarat integrasi yang kedua, terciptanya kesepakatan. Ingat, persatuan tidak akan terjalin tanpa adanya kesepakatan bersama. Sehingga segala sesuatu nilai norma sosial, peraturan dapat dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama. Gitu ya. Syarat integrasi yang ketiga, norma-norma atau nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial.
Di sini jelas, integrasi nasional akan bisa dilakukan jika ada nilai-nilai ataupun norma, atau bisa juga dikatakan dengan peraturan pasti. Aturan pasti berarti peraturan dibuat untuk ditaati. Seperti itu. Jadi syarat-syarat integrasi yang ketiga ini adanya peraturan yang pasti untuk ditaati. Dan jika ada dari kita mungkin yang tidak mentaati aturan yang pasti atau tidak mentaati peraturan, maka yang jelas akan melanggar norma. Yang melanggar norma harus diberi sanksi yang tegas. Seperti itu. Ini 3 syarat-syarat integrasi nasional. Oke, Budia lanjutkan lagi. Yang ketiga, faktor pembentuk integrasi nasional. Diingat lagi tadi, integrasi nasional, persatuan nasional harus mencakup 6 ini faktor pembentuknya, sehingga dapat mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama, perasaan, senasib, dan seperjuangan. Ya, jadi faktor pembentuk yang pertama ini kita sudah merasakan gimana sengsaranya kita dijajah oleh Belanda selama sekian puluh tahun, sekian bahkan ratusan tahun. Nah, mulai dari perasaan seperti itulah bagaimana caranya kita mempertahankan persatuan yang telah kita raih semenjak tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, integrasi nasional, faktor pembentuknya yang kedua, keinginan untuk bersatu. Jadi di sini keinginan tidak untuk keluar dari Indonesia. Berarti keinginan untuk bersatu menjadi satu wilayah utuh, yaitu Indonesia. Yang ketiga, integrasi nasional, pembentuknya yang ketiga yaitu rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air ini bisa dilakukan dengan lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Itu rasa cinta tanah air. Bisa juga dengan mencintai produk-produk Indonesia. Itu rasa cinta tanah air. Atau mungkin anak-anak yang kelas 1, kelas 2 maupun yang kelas 3, kelas 10, 11 maupun 12, rasa cinta tanah air, mengikuti perlombaan di antar negara, mungkin membawa nama Indonesia. Seperti itu, rasa cinta tanah air. Faktor pembentuk yang keempat, wujud ideologi nasional. Kita tahu anak-anak, ideologi negara kita apa anak-anak? Bisa dijawab? Pancasila. Iya, betul sekali. Ideologi negara kita yaitu Pancasila. Nah, ini ada kata wujud. Berarti kalau ada wujud ideologi kita Pancasila, berarti diwujudkan, dilaksanakan. Nah, ideologi apakah? Yaitu Pancasila. Oke. Yang kelima, budaya gotong royong. Segala sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama, maka hasilnya akan lebih baik. Ya, itu budaya gotong royong. Kerjasama yang baik. Ingat, gotong royong kerjasama harus yang bersifat positif. Itu budaya gotong royong kita. Yang terakhir 6, faktor pembentuk integrasi nasional yang ke-6 yaitu antisipasi ancaman asing. Nah, secara fakta kita pernah mengalami ancaman asing ini. Supaya kita tidak terancam, maka harus antisipasi. Salah satunya dengan cara apa? Kalau dari segi militer, adanya pengamanan di berbagai daerah, ya, bisa ditambahkan mungkin? Betul, daerah yang terpencil, daerah perbatasan, iya betul. Betul, daerah perbatasan, berarti antisipasinya kita adanya penjagaan tersebut. Mencintai produk kita,
budaya kita daripada budaya asing, kan gitu ya. Oke, sudah. Ini pemaparan dari faktor pembentuk integrasi nasional. Oke, next. Tidak luput dari faktor pembentuk, pasti ada faktor penghambatnya. Faktor penghambat antara lain di sini yaitu satu, masyarakat Indonesia beraneka ragam. Kita tahu Indonesia ada 656 suku, ada sekitar 300 bahasa, ada sekitar 1.300 sekian wilayah, bahkan kepulauan terkecil pun lah. Ini yang membuat penghambatan integrasi nasional. Terlalu banyaknya aneka ragam budaya, suku, maupun bahasa yang ada di Indonesia. Ini salah satu faktor penghambatnya. Yang kedua, wilayah Indonesia yang sangat luas. Nah, Indonesia kalau menurut ada lagu berjajar pulau-pulau lah, sekitar ada 1.600 sekian pulau yang ada di Indonesia. Ini yang menjadi kendala kita. Yang ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Nah, yang dimaksud kuatnya paham etnosentrisme di sini menganggap kalau kebudayaan kita yang lebih baik. Tolak ukur untuk budaya lain itu adalah budaya kita sendiri, sehingga menganggap budaya kita yang lebih baik. Ini yang tidak baik. Yang keempat, faktor penghambat yang keempat, tidak meratanya pembangunan. Nah, bersyukurlah kita yang berada di kota, sehingga pembangunan kita, apa yang kita lakukan di kota dapat kita rasakan. Contoh, jalan raya menuju sekolah, ke rumah pun kita lancar. Dilihat di pedalaman, ada yang naik turun gunung. Benar kan? Gitu kan ya? Ada juga yang tidak meratanya pemasokan listrik maupun air, dan kita tidak pernah merasakan itu. Air kita tersedia dengan baik, begitu juga lampu atau listrik. Bersyukurlah kita yang mengalami dampaknya pemerataan pembangunan, tapi masih ada yang tidak meratanya pembangunan. Oke, faktor penghambat yang kelima, budaya asli mulai tergerus. Nah, ini yang saya sangat prihatin. Budaya asli yang bagaimanakah itu? Yang jelas budaya asli, budaya kita yaitu budaya timur, selalu aturan dipegang teguh oleh kita. Tapi lambat laun budaya asli mulai tergerus, dan kita jangan sampai termasuk generasi muda yang tergerus juga akan budaya asli kita. Naudzubillah. Karena apa? Karena budaya asli kita budaya yang tahu akan sopan santun, budaya yang akan selalu menomorsatukan moral maupun tingkah laku. Itu budaya asli kita. Oke, dari sini bisa dipahami faktor penghambat integrasi nasional. Next. Nah, tantangan ancaman terhadap integrasi nasional. Silakan dipahami. Oh, sama mana? Siap. Ya wis. Wis iki lah. Nah, ini sudah. Nah, ini sebelumnya. Ya. Tantangan ancaman terhadap integrasi nasional. Dari gambar pertama, tak hanya melalui fisik, ancaman separatisme dengan tujuan disintegrasi bangsa juga menggunakan media sosial bertujuan untuk menggandakan, bertujuan sebagai propaganda untuk memisahkan diri dari NKRI juga marak dilakukan.
Bisa dilihat di sini. Ya. Dari gambar 1 ada yang tahu gambar apakah seperti ini? Ini adalah separatisme. Separatisme atau lebih dikenal dengan pemberontak. Kalau di Papua, boleh tahu? Untuk yang lain bisa menyalakan mikrofonnya. Kalau di Papua nama pemberontakannya seperti apa? Nama organisasi pemberontakannya kalau di Papua yaitu Papua Merdeka. Iya, betul. Kalau di Aceh pemberontakannya namanya apa misalkan? Mungkin ada yang menambahkan yang lain anak-anak? Kalau di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka. Iya, betul. Itu termasuk separatisme yang tidak diperbolehkan atau pemberontak yang ada di Aceh. GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, itu termasuk ancaman kita yang harus dimusnahkan. Yang kedua, dari gambar tersebut yang kedua, ini termasuk ancaman untuk kita. Persatuan tidak akan terjaga, tidak akan terjadi kalau adanya sikap tersebut, yaitu dilihat ini gambarnya. Demonstrasi secara anarkis. Semua melakukan demonstrasi itu diperbolehkan. Demo diperbolehkan karena negara kita negara demokrasi. Tapi harus mematuhi peraturan. Kalau dia disertai anarkis seperti ini, berarti ini menunjukkan ancaman integrasi. Ini yang perlu dihindari. Yang ketiga, ancaman terhadap integrasi nasional bisa berupa cekcok karena perbedaan pendapat, menganggap kalau pendapatnya lebih baik daripada orang lain. Ini sikap yang tersebut yang harus dihindari. Ya, ancaman tersebut menganggap pendapatnya lebih baik sehingga mengacuhkan pendapat dari orang lain. Sangat tidak untuk dilakukan. Orang lain berpendapat, kita dengarkan dengan baik dengan sesama. Kita mengumpulkan pendapat juga didengar oleh orang lain. Saling menghargai pendapat dari orang lain. Dan keputusan harus berdasarkan mufakat atau suara terbanyak. Oke, yang terakhir. Peran kita, peran serta masyarakat Indonesia, termasuk warga negara kita, termasuk anak-anakku semua. 1, bertoleransi atas segala perbedaan yang ada. Berarti harus mewujudkan sikap toleransi, saling menghargai. Yang kedua, bisa bekerja sama. Ingat, bekerja sama ada yang negatif, ada yang positif. Yang jelas kita kerjasamanya dalam hal yang positif. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan mufakat. Dilihat di sini. Nah, penyelesaian masalahnya, mengambil keputusan juga melalui suara terbanyak atau mufakat. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menghormati akan perbedaan tenggang rasa. Ini cara kita, termasuk pelajar, termasuk penerus bangsa untuk kalian semua, anak-anakku. Yang kelima, mempelajari kebudayaan nasional. Ingat, jangan malu untuk melestarikan budaya kita. Kita biasanya malu untuk melestarikan, tapi kalau kebudayaan kita diambil oleh negara lain, kita berontak. Janganlah seperti itu. Untuk mempertahankan negara kita, berarti kita harus melestarikan tanpa ada rasa malu. Next, peran kita berprestasi di kancah dunia, bisa mengharumkan nama bangsa. Yang terakhir, mengabdi pada bangsa dan negara sesuai dengan profesi masing-masing. Apa yang kita usahakan sekarang, moga-moga cita-cita kalian semua tercapai semua. Dan kalau sudah tercapai, berarti kita harus melakukan kewajiban kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Oke? Dari sini
pemaparan dari Bu Dia mengenai integrasi, faktor integrasi telah selesai. Terima kasih untuk partisipasinya untuk semua, untuk pemahamannya untuk pada hari ini. Jadi untuk sesi selanjutnya kita akan melaksanakan sesi tanya jawab. Jadi mungkin dari pemaparan Bu Dia ada yang kurang jelas, nanti akan ada sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Betul sekali Bu Dia. Baik Ibu Dia, karena materinya juga sudah selesai disampaikan. Kali ini sebelum kita masuk di sesi tanya jawab, ini untuk siswa-siswinya, kita akan putarkan dulu satu lagu ya, biar lebih rileks lagi ya Ibu Dia ya. Iya, Untuk acara belajar di RRI bersama Program FM Suara Kreatif kita. Nah, kali ini Sobat Kreatif, kalau tadi kita sudah menyimak untuk pemaparan materi yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Ibu Guru kita. Kali ini kita akan buka sesi tanya jawab bersama siswa-siswi yang sudah hadir kali ini. Oke, silakan mungkin Ibu Dia bisa memimpin untuk jalannya acara sesi tanya jawab kali ini, Ibu. Silakan. Oke, anak-anakku semua mungkin ada yang tidak paham dari sini, dari bab yang kita pelajari tadi, bisa ditanyakan, silakan. Seperti biasa, apa yang kalian tanyakan masuk nilai partisipasi ya, masuk nilai karakter, silakan. Biasanya disertakan nama dan nomor absen. Silakan anak-anak yang bertanya, silakan. Saya Ya, nama? Maliki Luto. Iya. Oke. Ya. Apa aja pemain berlatih di Indonesia, Bu? Bisa diulangi nak kata-katanya? Apa saja pemain berlatih di Indonesia? Apa saja norma-norma yang berlaku di Indonesia? Oh Ya. Ada lagi mungkin disambung lagi mungkin untuk 2 atau 3 pertanyaan bisa dibuka. Ya, silakan. Ada Ya. lagi? Oke, yang Oke, lain. baik kalau memang sudah tidak ada Ibu. Saya Oh, ada Ibu, Oh, ada ada. lagi. Silakan. Silakan. chat antara absen 9. Anda Rizky. Ananda Rizky, silakan. Chat penting bertanya apa sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pemberontakan? Iya. Chat kunci. Sanksi yang diberikan untuk pemberontakan. Oke. Oke, terima kasih Ananda Rizky. Mungkin satu lagi mungkin. Satu lagi pertanyaan, silakan. Tidak ada? Baik, kalau memang tidak ada, 2 saja sepertinya sudah cukup ya Ibu. Iya. Kita bisa langsung menjawab. Siap. Ya. Untuk pertanyaan pertama, norma apa yang ada di Indonesia? Ya. Ini mulai dari SMP juga kita sudah diperkenalkan mengenai norma atau nilai atau peraturan. Yang pertama, nilai yang berasal atau norma peraturan yang berasal dari ajaran agama atau norma agama. Yang jelas, misal kalau Islam berarti berdasarkan kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Begitu juga dengan agama yang lain, berdasarkan kitabnya sendiri-sendiri. Itu norma agama. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum satu Indonesia sama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Barang siapa sengaja atau tidak dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, nah, ini yang kita pakai, yaitu
hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, norma kesusilaan. Tidak tertulis tapi tetap kita laksanakan. Misalkan norma di sini bisa dilakukan di masyarakat, yaitu norma kesopanan. Ada di jalan gang-gang kecil, jalan kecil sebaiknya kita harus menuntun. Apakah ada di aturan tersebut ada di undang-undang? Tidak. Norma ini tidak tercatat, tidak tertulis, tapi tetap kita lakukan. Norma kesusilaan. Yang terakhir yaitu norma kesopanan. Yang jelas berawal dari kita, dari negara timur, sangat mengenal akan unggah-ungguh, sangat mengenal akan cara berpakaian kita dibandingkan negara barat yang lain. Itu bagaimana dengan jawabannya? Jawaban yang pertama, pertanyaan yang pertama, jelas anak-anak? Oke? Ya, jelas Bu. Iya. Jelas Bu. Iya. Jadi di sini Bu Dia menggarisbawahi ada norma tertulis, ada norma tidak tertulis, kedua-duanya tetap harus dilakukan karena mempunyai sanksi bagi yang melanggar. Oke? Pertanyaan Ananda Rizky yang kedua, sanksi yang diberikan oleh pemberontak. Nah, tadi kalau di Aceh, gerakan Aceh Merdeka itu termasuk pemberontak dan harus dimusnahkan, betul. Kalau di Papua, gerakan Papua Merdeka, OPM, Organisasi Papua Merdeka, itu juga harus dimusnahkan. Dan jika mereka benar-benar melakukan pemberontakan, maka ditangkap. Apa hukumannya? Menurut pasal 108 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, jika mereka masuk dalam pemberontakan tersebut, minimal penjara 20 tahun atau hukuman seumur hidup. Itu sesuai dengan KUHP kita. Jadi mereka dipidanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Bagaimana anak-anak? Ananda Rizky khususnya? Jelas? Siap, paham Bu. Iya, oke. Dan kita tidak untuk mengikuti jejak mereka, tidak. Kita penerus bangsa, ya kan? Nantinya calon-calon penerus bangsa itu semua, yaitu kalian. Oke? Dari sini, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Iya, baik. Kita harus akhiri dulu untuk sesi tanya jawab ini ya Ibu Dia ya. Iya. Sepertinya siswa-siswi juga sudah banyak yang mengerti dan juga menangkap untuk materi di hari ini dan semoga materi yang telah disampaikan ini bisa diterima juga untuk sahabat kreatif yang sedang menyimak acara belajar di RRI pagi ini bersama SMK Kal 1 Surabaya. Dan juga narasumber kita yang luar biasa sekali, Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Tridia Hari SPD. Terima kasih Ibu. Sama-sama untuk kerjasamanya. Iya, baik. Semoga sehat selalu ya Ibu ya. Amin. Sama-sama. Dan Ibu, saya harus akhiri dulu untuk acara pagi hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali Bu ya di next acara berikutnya gitu Ibu. Kalau memang ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini Bu. Siap. Baik, salam pagi kreatif dari kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Kita harus akhiri dulu untuk rangkaian acara belajar di RRI Pemuda FM bersama SMK Kal 1 Surabaya. Kita akan jumpa lagi besok di acara yang sama tentunya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Hanya di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Tetap jadikan generasi muda sebagai headline. Ibu, terima kasih Ibu. Saya harus end dulu ya Ibu ya. Siap. Terima kasih kerjasamanya. Iya Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Mantap. Anak-anak yang tak siap nonton lu loh. Siji iki norma yang berlaku di Indonesia iki di luar iku. Ada. Arek-arek mau sama niki sama kau kenal. Oh ya, saya tak takok lah.
Makanya kok jawabnya undang-undang kok apa undang-undang? Gak kan temen? Aku Lah ini aku Mas. Nek kau apa undang-undang bunuhan ono teroris apa lah aku.